Ini tutorial kita pertama di Matematika 2B. Kita bahas seselesainya aja ya. Moga-moga bisa semua. Seperti biasa yang abu-abu ini akan saya bahas. Yang merah itu PR. Waktunya 1 minggu. Nanti dibukakan di LMS ya. Nah, kita mulai aja dengan yang pertama. Soal benar salah. Oke, yang ke satu ya. Saya crop aja dulu lah. Supaya bisa nyoret-nyoret saya. Langsung 3-3 gitu. Oh, taruh di sini aja Matematika 2B tutorial 1. PDF-nya perlu nggak? Kalau PDF-nya perlu nggak saya hapus nanti. Hmm? Kan nanti ada videonya. Tapi video lama ya lihatnya. Bosan. Oke, sebesar ini terlihat yang belakang. Supaya di kanan saya bisa nulis. Masih terlihat nggak? Oke. Jika kurva Y sama fungsi X dan Y fungsi GX berpotongan di X sama dengan A dan X sama dengan B, maka luas daerah di antara kedua kurva adalah itu. Betul nggak? Coba kita lihat ilustrasinya. Supaya betul dulu. Ini A, ini B. Kurva F, ini katakan F. Kemudian yang G katakan seperti ini. Ini yang F ya. Kemudian yang G saya gambar merah. Potongannya. Ini yang G katakan. Maka ini kurva F dan G berpotongan di titik X sama dengan A dan X sama dengan B. Maka luasnya adalah ini. Benar nggak untuk setiap F dan G? Ini kan baru satu contoh. Nah, kalau belum tentu itu artinya salah. Berikan contoh bahwa dia salah. Kalau gimana? Hah? Nah, kalau GX-nya di atas. Salah ya? Kalau G-nya di atas, kalau ini yang G, mana? Ini yang F, ini yang G, ini yang F, salah ya? Jadi gitu. Apalagi kalau nggak selalu di atas, satu nggak di atas yang lain. Ini misalkan yang F, yang G-nya kadang di atasnya warna lain. Yang G-nya kadang di atasnya, kadang di bawahnya gitu kan. Bisa aja. Ini B, ini A. Maka ini salah ya. Karena ada bagian yang harusnya F kurang G, ada bagian yang G kurang F. Ini katakan F gitu. Oke, salah. Luas lingkaran dengan radius R adalah ini. Betul salah? Ya, kita hitung. Lingkaran dengan radius R. Perlu GeoGebra ya. Supaya gambarnya bagus. Bentar, panggil dulu. Ini kalau di sini nyambung EduROM kan? Oke. Ini chargernya jalan nggak? Jalan tapi lambat. Saya panggil GeoGebra dulu. Supaya gambarnya bagus sedikit. GeoGebra online. Nah, saya mau menggambar apa yang ini? Lingkaran. Jadi, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Ya, dia nggak bisa R. Jadi, ambil aja misalkan berapa? 4 gitu ya. Oke. Ini saya ambil. Jadi ini lingkaran kalau mau jari-jarinya R berarti ini R
min R, R min R. Ini persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, katanya luas lingkaran dengan radius R, jadi luas ini seluruhnya adalah ini. Nah, ini ada 4 kali, jadi kayaknya daerahnya dibagi 4. Saya ambil daerah yang ini dulu aja. Nanti tinggal dikali 4 luasnya, betul? Kalau yang ini berarti saya persamaannya pengen menyatakan sebagai Y fungsi X. Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Dan saya batasi 0 X-nya sampai R, betul? Dan Y-nya yang positif aja. Kalau ditarik akar kan sebenarnya plus min. Tapi yang ini aja dia Y-nya selalu positif. Kalau yang ini seluruhnya, seluruh lingkaran, yang ini hanya yang bawah. Jadi luasnya, luas lingkaran sama dengan 4 kali luas yang diarsir. Luas yang diarsir langsung aja lah, nggak usah pakai delta X, adalah integral, ini partisinya di sini, 0 sampai R, partisinya yang bawah ini. Udah tinggal fungsinya kan? Fungsinya adalah akar R kuadrat min X kuadrat dx. Jadi ini benar gitu ya. Ini tadi salah. Nomor C. Kalau ada pertanyaan diberhentiin saya ya. Atau terlalu cepat diberhentiin. Nomor C. Misalkan F terdefinisi pada interval AB, tutup. Maka selalu ada C pada AB sehingga FC sama dengan ini. Benar salah? Ini apa namanya? Teorema nilai rata-rata integral. Betul nggak? Hah? Coba lihat lagi di teorinya. Nggak mau dilihat lagi. Benar salah? Salah. Kenapa salah? Lupa. Kalau lupa ya harus dilihat. Mana? Penggunaan integral. Teorema nilai rata-rata integral isinya mirip yang barusan tapi beda. Nah, ini. Coba perhatikan. Bedanya dengan ini. Apa? Harus continue ya. Jadi ini salah. F harus continue dulu. Kalau nggak continue, mungkin betul, mungkin salah. Artinya nggak dijamin. Kalau continue, pasti ini benar. Kalau nggak continue, jangan diartikan salah. Bisa benar, bisa salah. Ya kalau bisa benar, bisa salah, terus ya salah. Gitu ya. Oke. Kalau ada yang mau nanya, nanya. Nah ya, paham nggak? Oke. Sekarang dia duduk di depan. Ketularan si Faiz. Kamu kabur kemana kemarin? Hah? Iya, kenapa? Bolos? Iya. Iya, lagi. Utang nyanyi kapan mau dibayar? Hah? Nanti ini banyak, nggak bisa hari ini kayaknya. Tapi saya ingat lah, kalau utang itu tagihan saya ingat. Kalau bayar utang lupa. A, B, C, yang D. D, E, 2 aja dulu lah. Nulisnya nggak pas posisinya. Oke. Jika F tidak kontinu pada interval AB, maka tidak ada nilai ini. Betul salah?
Salah juga. Kalau nggak kontinu, tadi teorema nilai rata-rata tuh bisa dipenuhi, bisa enggak. Jadi kalau nggak kontinu, nggak selalu ininya nggak ada. Ya, kalau kontinu tadi dijamin C-nya ada. Kalau nggak kontinu, bisa ada, bisa enggak. Jadi kalau menyatakan bahwa tidak ada, enggak selalu, bisa aja ada. Ya, jadi ini salah. Harusnya bisa ada C, bisa juga enggak ada C yang memenuhi ini. Jika F average, ini AV adalah nilai rata-rata F, nilai rata-rata itu apa sih? F AV itu apa? Rumusnya? Hah? Ya integral AB Fx dx dibagi B min A ya. Titik C yang menyebabkan ini sama dengan Fc itu namanya teorema nilai rata-rata integral. Kalau F AV-nya sendiri namanya nilai rata-rata fungsi ya. Nah, benar nggak ini? Ya, kita hitung aja. Coba kita hitung. AB Fx min F AV dx. F AV itu konstanta ya. Nilai rata-rata fungsi. Dia hasilnya ini konstanta. Jadi saya mau hitung ini sama dengan AB Fx dx dikurangi integral AB F AV kok pakai kurung dx gitu kan sama dengan apa ya ini nggak bisa diapa-apain fungsinya nggak tahu ini menjadi apa F AV AB 1 dx gitu ya. Kenapa bisa dikeluarkan? Kan ini nilai rata-rata fungsi, satu nilai. Sebuah konstanta dia. Sama dengan AB Fx dx dikurangi FAV itu apa? FAV itu ini. Sebentar. FAV-nya biarin dulu. Ini mau saya hitung hasilnya B min A ya. Integral 1 dx adalah X, masukkan B kurangi A. Nah, saya tulis ininya. FAV-nya sendiri adalah integral AB Fx dx, nilai rata-rata fungsi, kali B min A. Sama dengan 0. Jadi ini benar ya. Ini kurangi ini, jadi 0. Sok, dilihat. Kalau nggak paham, nanya. Telurnya kalau dikasihin, berarti kamu tadi makannya nasi doang ya? Hah? Oh gitu. Namanya Egi. Panggilnya Brigita. Aduh, kerekam. Biarin aja. Yang C. Lanjut lagi. Kok salah? Sini dulu. Yang E, kemudian FG gitu ya. FG. Sini. Nah, nomor F. Jika FAV adalah nilai rata-rata F pada interval AB, maka nilai rata-rata F kuadrat adalah ini. Ya kita hitung, bener nggak ya? Bener nggak?
Coba kita lihat dulu. Ganti warna. FAV itu isinya adalah integral AB fx dx dibagi B min A. Kalau F kuadrat AV apa? Hah? Ruas kanannya jadi apa? Kalau GAV apa? Integral AB GX DX dibagi B min A. Gitu ya. Kalau F kuadrat rata-ratanya apa? Supaya nggak bingungin ini. Coba ditulisnya. Nggak mau ngambil penghapus dia. Bener nggak mau. Fungsi F kuadrat nilai rata-ratanya adalah integral AB dari F kuadrat kan? Dibagi B min A. Benar nggak hubungannya bahwa yang ini nilai rata-ratanya, sama dengan yang ini dipangkatkan 2? Apakah AB fx dx per B min A. Ini FAV kan? Kalau dipangkatkan 2, betul nggak sama? Ini jangan pakai kurawal ya. Ngapain pakai kurawal? Apakah benar sama dengan ini? Salah ya. Salah. Ininya aja udah B min A. Ini B min A pangkat 2. Udahlah, pasti beda. Oke. Maka berarti kalau di situ FAV kuadrat itu fx-nya aja yang dipangkatin. Iya. Pokoknya kalau H AV ya ininya H. Kalau kucing AV ya ininya kucing gitu. F kuadrat AV ya F kuadrat fungsinya. Nomor G. Misalkan R adalah daerah yang berada di sebelah kiri garis X sama dengan 4. Coba X sama dengan 4. Oh, coba. Harus digambar dulu ya. Daerah yang berada di kiri garis X sama dengan 4. Ini X sama dengan 4 katakan nih. 4. Daerahnya nggak dikasih tahu yang mana. Ya udah aja gambar pokoknya di kiri X sama dengan 4. Saya gambar aja daerah di kiri 4. Nggak tahu gimana. Pokoknya ini ada daerah di kiri 4 ya. Gitu. Nggak tahu fungsinya apa. Pokoknya ada di kiri 4. Nah ini daerah R namanya. Jika R diputar terhadap garis tersebut. Maksudnya garis X sama 4 ya. Diputar terhadap ini. X sama 4. Maka jarak partisi R terhadap sumbu putarnya adalah ini. Apa maksudnya? Ini jangan kebanyakan garis. Saya harus ngegambar partisi. Ini R. Jika R ini diputar terhadap X sama 4, maka jarak partisi R, ya bikin partisi. XI min 1. Ini XI. Tengahnya ada XI garis. Pilih tengah aman lah. Gitu ya. Nah ini. Jarak partisi R terhadap sumbu putarnya, jadi jarak ini maksudnya. Sebenarnya jarak si wakil ya. Itu berapa? 4 min XI garis ya. Ya 4 min XI, dia simbolnya pakai XI, kalau saya pakai XI garis gitu. Kalau di buku pakai XI bintang. Pokoknya wakil, si wakil. Betul ya? Betul. Jarak ke sumbu putar dari si partisi ini. Partisi diwakili 1 titik. XI garis. Lanjut lagi. Belum? Halo.
Moga-moga malam-malam nggak datang deh. Menurut saya balik. Hmm? Oke. Misalkan R daerah yang dibatasi Y sama dengan X sama dengan 1. Gambar ya. Paling nggak bisa. Y sama dengan X sama dengan 1. Ini tutup dulu. Y sama dengan X, gitu. X sama dengan 1. Dan apa satu lagi? Dan sumbu X. Sumbu X itu Y sama dengan 0 itu ya. Nah, ini daerahnya. Bentar, baca dulu. Supaya yang di crop ngepas. Diputar terhadap garis X sama dengan 3. Udah pada mahir kayaknya. Mana? Oh, ini. Putar X sama dengan 3. Saya gambar sumbu putarnya. Ini kenapa hitam semua ya? Udah biarin. X sama dengan 3. X sama 3 sumbu putarnya kasih warna. Setting. Color. Biru. Oke, ini sumbu putarnya. Jadi, nggak tahu. Nanti kita lihat di sini. Daerahnya mana? Y sama dengan X. Ini. Y sama dengan, kok merah sih? Hitam ya. Y sama dengan X. Sebut ini fx. Kemudian X sama dengan 1. Dan ini sumbu X. Jadi daerahnya ini ya. Gitu. Diputar terhadap X sama dengan 3. Maka volumenya langsung aja. Bisa nggak? Atau harus dibikinin partisi lagi? Ini ada 2 pi, pasti metode kulit tabung. Kalau cakram itu ada kuadratnya, karena silindernya dibentuk jadi PR kuadrat. Nah, kalau bingung, harus gambar partisi. Untuk ngegambar partisi ini saya dibikin gemuk dulu ya. Supaya ngegambar partisinya gampang. Ini hapus dulu coret-coret. Nah, kita lihat partisi ini XI min 1, ini XI, pilih wakil. Kalau aman mah selalu tengah-tengahnya, XI garis tengah-tengahnya, bikin persegi panjang. Nah, metode kulit tabung. Kalau kulit tabung mau delta VI dulu. Adalah rumusnya kemarin 2pi kali jari-jari putar. Jari-jari siapa? Jari-jari si wakil. Nih, wakil berapa ke sumbu putar? Ini berapa panjangnya? 3 min XI garis ya. Tinggi silinder berapa? Ini F ya. F XI garis. Delta XI. Oke? Jadi volume seluruhnya 2pi integral ini batasnya sampai 1. Jadi 0,1 3 min X Fx dx sama dengan 2pi 0,1 3 min X Fx-nya apa tadi? X. Betul ya? Betul. Oke. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Sudah? Belum. Aduh, baru 1 nomor lihat. 33 menit. Menyedihkan sekali. Nah, ini beberapa aja. Misalkan R, susah sambil ngegambar nanti. Tapi isian, kayaknya gampang. Ini PDF-nya mau gitu, udah ngapain nanti kayak gini, coret-coret gini? Kayak paham aja. Misalkan R adalah daerah di antara kurva Y sama Fx.
dan sumbu X pada selang AB. F-nya diketahui positif, maka luas R adalah apa? Ini ada kurva Fx positif kurvanya antara selang A sampai B. Maka luasnya apa? Luasnya sama dengan, ayo apa ini? AB tinggal Fx dx gitu ya. Kalau F-nya negatif, maka luasnya sama dengan min ya. AB sebenarnya yang diminuskan fungsinya, cuma saya taruh di depan. Integral AB dari min Fx gitu ya. Karena Fx-nya harus dipositifkan. Udah, ngebut aja itu mah. Nomor D. Ya, gitu. Sekarang kok jadi cepat gitu ya. Iya, kita sekarang. Nih. Oke. Diketahui F dari A ke R dengan Fx ini. A-nya besar 0. Jika nilai rata-rata F 2pi, maka A sama dengan, coba nilai rata-rata berapa? F AV sama dengan apa? Integral dari, nggak ada B di sini. Min A sampai A, ya. Fx-nya ini dibagi A dikurangi min A itu ya. Itu hasilnya 2pi. Berapa A-nya? Nah, kalian mengintegralkan ini kan nggak bisa. Teknik integralnya nggak belajar kalian yang ini. Jadi gimana tuh ngitung ininya? Ini soal Pak Oki pasti nipu gini mah. Ini dibagi apa? 2A sama dengan 2pi. Gimana mencari A-nya? Nah, untuk itu kita lihat. Ini fungsi ini. Gambarnya apa? Y sama dengan Fx sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat. Saya kuadratkan. Dengan mengingat Y-nya hanya yang positif aja ya. Karena asalnya akar. Atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama A kuadrat. Lingkaran kan ya? Lingkaran. Tadi udah ada di sini. Mana lingkaran? Ambil. Nah, gambarnya kayak gini. Oke. Ini tentunya jari-jarinya A. Sekarang min A, min A. Nah, fungsinya mana? Berarti ini yang semula hanya yang Y-nya positif. Jadi saya hanya pakai yang ini aja nih, yang di atas sumbu X ya. Ini adalah Fx sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat. Oke. Integral ini berapa? Enggak kita hitung dari antiturunannya, tapi ngitung dari sini. Ini tak lain adalah yang ini nih. Sama dengan luas daerah ini, betul? Jadi berapa? Luasnya sama dengan luas setengah lingkaran jari-jari A, betul? Dibagi 20 sama dengan 2pi. 2A, 2A. Luas setengah lingkaran jari-jari A berapa? Setengah pi A kuadrat gitu ya.
Jadi saya nggak mengintegralkan fungsinya karena nggak bisa gitu. Teorinya kita nggak belajar. 2A sama dengan 2pi. Jadi berapa? Hah? Macet. Pi-nya bisa dicoret. Pi-nya bisa dicoret. A-nya bisa dicoret 1. Ini habis. Jadi berapa tuh A-nya? Hmm? 8. Apa? 8. 8. 8. Oke. Jadi ngitung integralnya secara geometri. Gitu. Faiz, paham nggak? Hah? Ah, kamu mah dari semester 1 paham-paham aja, nilainya kurang gede. Oke, lanjut. Tuh, lihat. Baru nomor 2 belum selesai. Ini saya pilihin yang susahnya loh. Yang gampangnya ditinggalin. Daerah R dibatasi Y kuadrat Y1. Ah, gampang nih mah. Langsung gambar aja ya. Grafiknya nggak usah pakai GeoGebra lagi. Y sama dengan X kuadrat. Saya gambar yang biru ini. Y sama X kuadrat. Sebut Fx itu ya. Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 di mana? Kasih hijau. Y sama dengan 1. Ini 1. Y sama dengan 1 itu. Berarti daerahnya mana? Ini ya. Gitu. Ah, jelek. Kita gambar sama GeoGebra ya. Jelek. Kita gambar sama GeoGebra supaya diarsir sama GeoGebra-nya. Coba. Sekalian kali supaya kalian tahu. Tutup semua. Y sama X kuadrat. Fx sama dengan X pangkat 2. Gitu. Nggak keluar. Hah? Fx. Oh, udah ada tadi. Ini ya. Oke. Kemudian tadi satu lagi apa? Hx. Y sama dengan 1 gitu ya. Oke. Kita arsir daerahnya. Dengan cara nulis gini. Integral between. Mana between ini? Fungsi. Antara fungsi yang merah tuh fungsi H ya. H. X dengan fungsi Fx. Sepanjang berapa ini titik potongnya? Min 1 sampai 1 udah bisa ngintip ini mah ya. Tapi harus bisa dihitung sama kalian. Tuh, kan diarsir enak. Setting dulu. Nggak usah pakai label. Nah, ini daerahnya. Hah? Oh, apa? Oh, si Oh ada di Medan. Hah? Ah, itu harus ke dokter mata kalau kayak gitu. Oke, ini daerahnya. Gitu ya. Ini Y. Yes. Hah? Oh, itu memang jelek layarnya. Ini nggak bisa diambil pensilnya. Loh, kok nggak bisa? Sama dengan X kuadrat sama Fx itu ya. Ini Y sama dengan 3. Nah, daerah R diputar terhadap garis Y sama dengan A. A-nya besar dari 1. Y sama dengan A. Di mana? Ya, anggap aja Y sama dengan A di sini gitu ya. Kenapa susah ganti warna kamu teh? Ini A. Diputar terhadap ini Y sama dengan A.
Oke. Itu bukan yang Y sama dengan 1. Enggak, lebih besar dari 1 A-nya. Oh, soalnya Y sama dengan 1. 1 ini. Gitu. 1 ah. 1 aja. Oke? Tuh, kena ngurusin baju dulu. Lama lagi. Oke. Nah, coba ini metodenya apa? Sumbu putarnya mendatar, partisinya selalu di sumbu X ya. Partisinya untuk matematik B, partisinya selalu di sumbu X. Cakram ya? Coba, bisa nggak langsung? Maka, atau janganlah kalau kuliah mah saya detailkan aja. Ambil ini XI min 1, ini XI, kemudian wakil, kalau cakram misalnya bebas, tapi pilih aja tengahnya. XI garis. Buat apa ini? Bikin persegi panjang selebar XI min 1 sampai XI. Nah, bayangkan persegi panjang itu aja ya. Jangan lihat yang ini. Hanya ini aja diputar ke Y sama dengan A, ini sumbunya. Maka akan terbentuk silinder yang berlubang, betul? Silinder tinggi gitu, berlubang. Betul? Ya, bayangkan ini persegi panjang ini diputar terhadap sumbu ini, yang ininya kosong. Nah, kita hitung delta volumenya. Kalau cakram kita hitung deh. Pi, hitung volume yang silinder seluruhnya aja. Yang nggak kosong seluruhnya ya. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya dari sini sampai sini, betul? Berapa itu panjangnya? Y atas kurang Y bawah. Y atas berapa? Y bawah FX. F. XI garis ya. Di titik wakil. Pangkat 2 kali delta lebarnya. Lebar silindernya delta XI. Dikurangi yang kosongnya. Yang kosong itu dari sini sampai sini aja ya. Ini yang kosong, betul? Jadi berapa? A kurangi delta XI juga. Tinggi silindernya sama. Ini delta XI ya. Ini harusnya lurus, ini lurus. Jadi volume seluruhnya tinggal integralkan. Pi-nya bisa keluar. Integralnya dari berapa? Ini. Partisinya lihat darah ini. Dari min 1 sampai 1. Apa ini? A min Fx kuadrat min 1 kuadrat seluruhnya dx. Masukkannya fungsinya. Gitu ya. Ya udah, ini tinggal diganti dengan fx-nya x kuadrat. Selesai, itu formulanya. Sudah? Oke, lanjut lagi ya. Ntar, kemudian, ampun, udah 51 menit. Volume benda putar, langsung aja dari sini. Volume benda putar dari daerah yang dibatasi ini dan ini paksa digambar lagi ya. Ini fungsi ini mana yang lebih tinggi? Tergantung X-nya. Ya udah, gambar dulu. Bisa ya gambarnya sendiri ya. Saya pakai software itu, kalian tetap harus bisa menggambar sendiri. 1 X plus 1, satu lagi X kuadrat plus 1. X kuadrat ini saya ganti plus 1. Satu lagi X plus 1. Oh, ini aja. X plus 1 gitu ya.
Nah, gitu. Ini gambarnya. X kuadrat plus 1 dan ini Y sama X plus 1 yang merah. Kemudian katanya diputar terhadap sumbu X. Oke, kita crop aja. Ini daerah ini. Ini. Ini nomor berapa? Ambil soalnya juga. Supaya kelihatan. Susah banget. Oke. Diputar sumbu X. Maka volumenya apa? Langsung aja sekarang. Metodenya apa? Sumbu putarnya horizontal, partisinya selalu di sumbu X untuk matematik B. Jadi metodenya apa? Sumbu putarnya mendatar, partisinya juga di sumbu X. Metodenya apa? Metode kulit tabung atau cakram cincin? Cakram cincin ya. Jadi ini menjadi apa? Yang ini pasti bukan. Ada 2 pi kali itu ya. Jadi apa? Yang ini pasti bukan. Nggak mungkin pangkat 1 cakram. Pasti ada kuadratnya. Nah, pi integral ini batasnya dari 0, X-nya sampai 1 kalau dicari titik potongnya. Apa? Ini juga kalau di mereka bukan karena X kali apa itu metode kulit tabung. Ya, pasti fungsi merah di ya betul. Jari-jari yang ini yang besar itu fungsi yang merah, jari-jari yang kecil itu fungsi yang hitam. Ya, jadi yang ini gitu ya. Paham nggak? Diam aja berarti paham sekali. Lanjut lagi kalau udah paham. Ciluk, Mbak. Ini ada yang salah soalnya. Ini tolong eh, nolnya jangan dimasukkan yang saya lingkapi merah. Enggak, ini kan jadi 2 kali gitu ya. Iya, besar doang ini. Atau boleh juga yang ini kecil doang. Pokoknya nolnya nggak boleh masuk ke 2 aturan. Coba. Fungsi berikut pada selang yang diberikan memenuhi teorema nilai rata-rata integral. Syarat teorema nilai rata-rata integral tadi apa? Continue dulu ya. Nah, pangkat X continue nggak? Faiz, gambarnya pangkat X gimana? Di udara gambar. Y sama pangkat X. Diguyur, salah. Pangkat X kan melon, udah dibilangin nggak boleh lupa. Udah kok, udah kok. Hah? Mana pangkat X kamu? Nah ya, pangkat X gimana? Itu bener. Ngintip tadi ya dia waktu ngomong ya? Oh, oke. Pangkat X sama grafiknya nyambung terus ya. Continue kan? Oke, continue jadi memenuhi. Sin X jelas continue. Gitu ya. Jadi ini memenuhi. Ini kecuali jadi yang nggak memenuhi. Ini continue nggak? Ini sendiri continue. X kecil 0. Besar 0 continue. Tapi di 0. Coba di 0 lihat. Limit kirinya berapa? 2 ya. Limit kanannya
Kalau limit kanannya pakai ini aturannya, lebih besar 0. 2 juga. F2, F0, 2 juga ya. Dia continue di 0. Yang ini, limit kirinya. Jadi limitnya pakai ini, di 0. Limit kirinya 2. Limit kanannya 0. Nggak continue. Karena kalau continue, limit kiri harus sama dengan limit kanan, harus sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Jadi yang ini, limit X menuju 0 kiri dari Fx, limit X menuju 0 kiri, kalau dari kiri 0 itu pakai X plus 2, sama dengan 2, hilang, kemana dia? Sama dengan 2, yang limit kanannya, kita pakai yang X kuadrat kan? X menuju 0 kanan, X kuadrat sama dengan 0. Beda. Nah, ini nggak continue, jadi nggak dijamin teorema nilai rata-rata integral. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Tentukan luas darah yang ada pada gambar berikut dengan terlebih dahulu menentukan elemen luasnya. Bisa lah ya? Lewat aja. Diam aja berarti dia lewat. Hah? Udah dapat A minta dibahas lagi. Yang B-nya nanti sendiri ya. Bosan ngebahasnya, kalian juga bosan ngedengarnya mungkin. Hitung luasnya dengan menentukan elemen luasnya dulu, katanya. Jadi, harus menentukan elemen luasnya, harus pakai partisi. Partisinya selalu di sumbu X untuk matematik 2B. Oke? Jadi, ini gambarnya saya bikin gemuk dulu. Gitu ya. Oke. Ini yang merah saya namakan Fx, yang biru saya namakan Gx gitu ya. Supaya fungsinya nanti aja di bawah. Oke, bikin partisi Xi min 1, Xi, kita menghitung luasnya. Dengan menentukan, ini Xi garisnya. Kalau nggak yakin, pilih aja tengah, aman kalau tengah. Meskipun sebenarnya nggak usah di sini. Maka ini saya bikin persegi panjang, pas ke situ. Lebarnya selebar delta Xi-nya. Nah, kita tinggal elemen luas itu atau elemen integral, itu tak lain tinggal delta Li-nya itu maksudnya. Adalah panjang ini berapa? Atas kurang bawah. Atas, mana fungsinya? F ya. Ini fungsi F yang atas yang merah. F Xi garis di titik wakil. Bawahnya fungsi G. Ya. Ini yang biru G. Jadi dikurangi G Xi garis kali delta Xi. Udah cuma gitu aja. Luas yang ini. Seluruhnya integralkan. Darah ini X-nya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai, ini udah diketahui 4. Fx, Gx, seluruhnya dx. 0,4, tinggal masukkan Fx-nya mana? 5 min X kuadrat dikurangi Gx-nya X dx. Itu ya. Oke, lanjut lagi. Yang ini PR ya, sama aja. Ini, yang ini, aduh. Sama aja dengan yang sebelumnya. Cuma grafiknya ini. Bisa nggak gambarnya? Yang cos bisa ya. Sin 2x gimana?
Enggak. Iya, ya. Dari sin X diapakan? Hah? Ke atas? Itu mah dikali 2 dong. Y-nya. Y-nya jadi 2 kalinya. Ini Y-nya tetap 1 nih. Amplitudonya tetap 1. Dimampatkan atau direnggangkan? Ini periodenya jadi berapa periodenya? Hah? Kalau sin X kan periodenya 2pi. Kalau sin 2X, pi ya. Jadi 1 itu dalam interval 0 sampai pi. Dipadatkan ya, dimampatkan. Oke, saya gambar pakai GeoGebra ya. Ini kayak sin X, tapi sampai pi dia mulai balik laginya. Gitu. Yang cos ya udah gampang. Oke, saya gambar pakai ini. Tapi harus bisa manualnya ya. Manualnya harus bisa. Ini delete dulu lah. Ini delete, delete, delete. Nah, Y sama dengan sin atau pakai nama f x sama dengan sin x. Yang satu lagi gx sama dengan apa tadi? Oh, cos x dan sin 2x. Ya, ini apa lagi sama dengan gx sama dengan sin 2x. Gitu? Loh, kok gini? Ini apaan? Ah, membingungkan. Gx sama dengan oh, udah dipakai. Delete dulu. Gx sama dengan sin dari 2x. Gitu ya, kayak sin x cuma ininya sampai pi. Sorry. Mana? Yang hijau ininya. 1 ini sampai pi dia. Kalau sin x sampai 2pi. Ini tadi salah ya, cos harusnya. Begitu? Tadi pertanyaan soalnya apa? Gambar daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva-kurva berikut. Lalu hitung luasnya dengan terlebih dahulu menuliskan elemen luasnya. Ini teh kan mana? Daerahnya maksudnya berapa ya? Ini kan terus-terusan sampai kanan juga. Dibatasi enggak tadi? Oh, 0 sampai pi per 2. Saya gambar dulu pi per 2. X sama dengan pi per 2 biar ada nah, dari situ sampai situ. Oke, ini saya crop. Saya gambar di sini. Soalnya kita tulis dulu ya. Kan kalian mau PDF-nya, jadi masa nggak ada soalnya. Ini, kemudian saya crop soalnya lagi. Aduh, lama di kayak giniannya. Padahal ngejawabnya gampang. Kemudian gambarnya tadi. eh, Oke. Yang hijau tadi apa? Sin 2x ya? Iya, yang hijau sin 2x. Y sama fx sama dengan sin 2x. Yang ungu ini Y sama dengan gx sama dengan cos x. Ya, ya. Dan kita batasi 0 sampai 2pi, berarti daerahnya mana? Daerahnya adalah yang ini, betul? Dan yang ini, betul?
Ya. Nah, yang kiri itu saya namakan daerah 1, ini daerah 2. Titik potongnya berapa ya ini? Kan nanti harus dipecah 2 ngitung luasnya. Karena yang ini yang ungu di atas yang hijau. Di sini terbalik, yang hijau di atas yang ungu. Jadi harus dipecah 2 ya. Ngitung luasnya. Oke. Cari titik potongnya dulu. Oke, titik potong. Titik potong. Berarti cos X sama dengan sin 2X. Gimana nyari titik potongnya? Cos X sama dengan apa? 2 sin X cos X. Jangan dicoret, nanti kan bisa 0 itu cos X. Ya. Pindah ruaskan. 2 sin X. Ini cosnya dikekanankan jadi min 1 kali cos X sama dengan 0 gitu ya. Jadi saya dapat apa? Cos X-nya 0 atau 2 sin X-nya ini ya. Jadi apa? Gini maksudnya. 2-nya dikeluarin lah. Sin X min setengah kali cos X sama dengan 0. X-nya berapa? Sin sama dengan setengah berarti pi per 6, betul? 30 derajat. Atau cos X-nya 0. Cos X 0 berapa? Cos sama dengan 0 berapa? X2 sama dengan pi per 2. Jadi ini titik pi per 2. Ini titik pi per 6. Nah, harus menuliskan elemen luasnya dulu. Coba untuk daerah 1. Untuk daerah yang ke-1, saya akan crop dan perbesar. Kita mau ngitung luasnya ini. Ini kita perbesar. Supaya partisinya bagus gitu ya. Dibuat gemuk. Maka ini XI min 1, ini XI, ini XI garis, bikin persegi panjang. Tinggal ngitung ini luasnya berapa. Delta LI sama dengan yang ungu kurangi yang hijau kan? Yang ungu apa? GX. Yang ini G, ini G, yang ini F. Dalam ini dulu aja. G XI garis min F XI garis kali lebarnya delta XI. Luasnya sama dengan integralkan dari berapa? 0 sampai pi per 6. GX min FX DX. Sama dengan 0 pi per 6. GX-nya tadi apa? Cos X min sin 2X. Sama dengan sekian gitu ya. Daerah yang kedua. Daerah yang kedua dengan cara sama. Luasnya sama dengan langsung aja integral dari pi per 6 sampai berapa? Tadi permintaannya sampai sini pi per 2 ya ini. Pi per 2. Sekarang dibalik karena ini harus yang hijau kurangi yang ungu. Yang hijau itu F dikurangi G ya. Fx min Gx dx sama dengan pi per 6 pi per 2 fx-nya sin 2x min cos x dx. Nah, dihitung sendiri. Begitu? Lanjut ya. Lanjut. Nah,
Ini ada tambahan sedikit. Coba saya mungkin yang susah ngegambar grafiknya aja. Manual aja ya. Saya coba manual dulu nanti digambar pakai GeoGebra supaya bagus. Kalau manual minimal kalian bisa ngereka-rekanya. Oke, ini ada tambahan ini dan sumbu Y gitu di antara 3 grafik ini. Pangkat X. Gimana tadi Naya? Nah, kalau yang ini nggak bisa ya, belum tahu. Biarin dulu. Saya gambar. Perlu di sini. Masih perlu di sini lagi. Aduh. X, Y. Pangkat X. Ini dulu ya, jangan lupa. Pangkat X. Fx sama dengan pangkat X. Ini potongnya 1. Ini menuju ke asimtot ke sumbu X atau Y-nya menuju 0. X kali pangkat X. Gimana? Fungsi ini dikalikan X. Kalau X-nya 0, coba. Kalau X-nya 0, ini 0, betul? Kan fungsi yang ini dikalikan ini 0 kalau X-nya 0. Jadi gambarnya di sini melalui ini, betul? Yang X kali pangkat X, bentar. Ini. BNI biarin deh. Jalan aja biarin. Ngomong sendiri. Oke. Atau bukan lagi. Berarti. Dimatiin. Pinter. Kemudian kalau X-nya direka-reka aja dulu. Kalau X-nya 1. Ini menjadi 1 kali pangkat 1. Berapa? 1 kali pangkat 1 masa jadi 2? Ya. Ini juga yang biru ya. Pangkat 1 juga Jadi dia berpotongan kebetulan temu. Melalui sini ya. Kalau X-nya lebih besar dari 1, X-nya 2 gitu ya. Ini 2 pangkat 2 ya. Berarti 2 kali yang biru ini, betul? Ini pangkat X, ini 2 pangkat X jadinya. Jadi kalau 2, dia lebih tinggi. 2 kalinya tingginya. Paham? Kalau minus 1 lah. Ini 1, ini min 1. Min 1 pangkat min 1. Betul ini? X-nya min 1 atau min 1 per betul? Pangkat 1. Jangan diginian. Gini aja udah. Jadi apa? Yang biru itu pangkat min 1 ini, tingginya yang biru. Betul? Kan ini pangkat X, kalau min 1 dia pangkat min 1 tuh setinggi yang biru. Kalau yang merah, yang ini dikali min 1. Jadi lebih rendah dia ya. Sama ya. Betul? Tingginya sama tapi negatif. Nggak bisa diambil lagi. Betul? Gitu? Saya ngereka-reka aja beberapa titik. Kalau min setengah, min setengah, min setengah, pangkat min setengah. Pangkat min setengah mana? Ini kan? Betul? Tapi ini min dikali min setengah. Jadi lebih tinggi, lebih rendah. Ini min setengah
Yang biru itu E pangkat min setengah. Tinggi yang biru. Kan E pangkat X. Sekarang saya mau menggambar yang X kali E pangkat X. Berarti min setengah E pangkat min setengah. Berarti yang biru dikalikan min setengah. Kalau dikali min itu berarti ke bawah. Kemudian dibagi 2. Jadi lebih rendah. Jadi setengah tingginya ini. Dan tandanya minusnya. Jadi ada di bawah. Paham? Bingung si Faiz. Faiz, paham nggak? Hah? Ah, dengan terpaksa ya? Tuh ya. Jadi menggambar yang ini tuh setengah kali min E pangkat min setengah. Min E pangkat min setengah tuh ini. Ini E pangkat min setengah yang biru ke bawah. Minusnya. Dikalikan tingginya setengahnya. Jadi setengah tinggi ini. Tinggi ini setengahnya. Tapi ke bawah. Oke. Nah, kalau ya udah ngereka-rekanya. Jadi yang merah itu tadi di sini lebih tinggi dia. Tadi ada gambarnya titiknya. Nah, ini lebih tinggi. Di sini dia ada di bawah sumbu X karena dikalikan ini X negatif. Kalau X-nya besar, X-nya menuju ke kiri terus, katakan min 100. Pangkat min 100. Dia akan menuju ke 0, betul? Ya, karena ini kenapa menuju 0? Memang sama-sama gede, 100 tuh gede, tapi pangkat 100 kan lebih gede lagi. Jadi kalah ini sama pangkatnya. Jadi lama-lama di sini akan menuju ke 0 juga. Tadinya di bawah, kemudian menuju 0. Coba saya plot. Benar nggak? Grafik Y sama dengan X kali E pangkat X. Tuh, gitu. Ini, tapi ini akhirnya menuju ke 0 juga. Yang di sini semua negatif. Karena ada faktor X kali ini. Ini sih selalu positif, yang ini negatif. Oke? Satu lagi saya gambar yang G atau GX. Udah ada GX. Nah, apa PX sama dengan E pangkat X. Mana pangkat X? Gitu. Oke, daerahnya. Coba kembali ke soalnya. Soalnya. Ini dan sumbu Y. Sumbu Y berarti X sama dengan 0. Gambar. X sama dengan 0. Pakai warna supaya kelihatan pakai warna. Warna hijau. Setting color hijau. Nah, supaya kelihatan. Oke, jadi daerahnya adalah ini ya. Untuk saya gambar daerahnya. Integral between fungsi yang biru itu E pangkat X. Atau apa tadi namanya? PX. PX. Yang sebelahnya HX. Ini sih kalian sebenarnya nggak usah tahu yang ini. Tapi ini kalau mau. Sebenarnya dia ngitung integral tuh diarsir sama dia. Dari X-nya 0 sampai ini titik potongnya berapa ini? Ya. Tadi ini kalau 1 ini tingginya pangkat X jadi 1. Dari 0 sampai E. Nah, ini daerahnya. Oke? Jenuh ya? Kita nyanyi dulu aja ya. Diwakili kamu. Hah? Kok itu? Oh, dia PSM? Itu diutang dong, Kak. Oh, enggak, utangnya nanti dia belum belajar.
Daripada nanti kuping kita sakit kalau belum belajar. Oke, ini saya ambil. Ayo loh. Jadi saya kembalikan ke sini. Ini saya hapus semua. Ceritanya saya hapus semua ini. Diganti gambar yang bagus. Gantikan dengan ini. Tapi harus bisa ngegambar manualnya ya. Jangan mengandalkan ini loh. Jadi saya bikin agak gitu ya. Supaya ngitungnya gampang. Kenapa? Ada yang manggil? Setan kali. Ini yang biru tuh E sama dengan E pangkat X. Yang merah itu Y sama dengan X E pangkat X. Ini sebut GX. Yang biru sebut FX itu. FX. Nah, maka integralnya secara langsung katanya. Nggak sampai partisi lagi. Luasnya L sama dengan integral apa? Hah? 0 sampai 7. Min 1. Sampai X. Oh, E. Sampai E ini titik potongnya ya. Bukan 1 ini ya, ini E ya. Kenapa 1 dia nulisnya? Oh ya benar. Ah, ini 1 benar ya. Sampai 1 ya, bukan sampai E. Yang E itu ini tingginya. Nilai fungsinya E. 0,1 dari yang biru. E pangkat X dikurangi yang merah. X E pangkat X dx. Ini ngitungnya pakai integral parsial nanti. Mencari anti turunannya. Bisa? Lanjut lagi. Udah nggak difoto? Udah. Nah, ini mulai pada mikir dikit. Tapi sama aja lah. Kalau yang luas paham, yang volume ya gampang, sama aja. Coba ini dulu. Kalau udah aneh-aneh gini pasti soal Pak Oki. Hmm. Udah 12:28. Nah, ini interpretasi. Coba. Diagram berikut merupakan grafik laju dua buah mobil. Kecepatan ya. Besar kecepatan. Besar kecepatannya. Laju dua buah mobil. Mobil A dan mobil B. Jadi ini gambar grafik yang merah ini laju mobil A. Bilang merah nggak mau diambil merahnya. Laju mobil A. Yang biru laju mobil B. Ya, ya kecepatan saya tulislah V gitu. Siapa yang berada di depan setelah 1 menit? Setelah 1 menit sampai sini nih. 1 menit. Siapa yang ada di depan? Gimana tahunya? Ya ngitung jarak tempuhnya kan? Dalam 1 menit, mobil A menempuh berapa, mobil B menempuh berapa. Jarak tempuh adalah integral dari kecepatan, betul? Jadi, jarak, jangan merah lagi. Bohong pisan. Jarak tempuh. Yang A dulu ya. Mobil A itu berapa? Saya sebut SA itu ya jarak tempuhnya. Integral dari kecepatannya, betul? DT ya. Fungsi dari waktu.
selama 1 menit. Jarak tempuh mobil B, saya sebut SB, integral 0,1, kecepatan si B. Gitu kan? Mana yang lebih gede? Ini apa ini? Adalah luas daerah di bawah kurva yang merah, betul? Jadi, luas ini. Nah, segitu kan? Betul? Hapus lagi. Sedangkan SB itu luas di bawah kurva yang B. Jadi gede mana? Hah? Ya isi mobil A. Apa arti luas daerah yang diarsir? Coba. Apa? Nah, perbedaan jarak tempuh kan? Kan tadi kalau yang ini di bawah kurva merah luasnya. Kalau yang B ini di bawah kurva yang biru. Kalau di antaranya berarti perbedaan jarak tempuh. A dan B. Perbedaan jarak tempuh mobil A dan B dalam 1 menit. Pertama ya. Karena udah gitu kan yang B ngebut dia. Siapa yang berada di depan setelah 2 menit? 2 menit sini. 2 menit. Kita lihat jarak tempuh mobil A yang di bawah kurva biru. Luas daerah yang di bawah kurva biru. Sedangkan, di bawah kurva merah yang ditempuh mobil A selama 2 menit. Yang ditempuh oleh mobil B yang di bawah kurva biru. Gede mana? Kita lihat perbedaannya. Di sebelah kiri ini A lebih cepat dengan perbedaannya luas ini. Ya. Kemudian dari 1 sampai 2 perbedaannya adalah yang ini. Di mana apa? Yang B lebih cepat. Kira-kira luasnya ini mana lebih gede? Yang ini ya lebih luas ya. Ketimbang yang garis-garis putus. Jadi jarak tempuhnya yang di depan yang mana? Masih yang A ya. Ini kan yang kiri ini kan tadi perbedaan jarak tempuh A dan B. Ini perbedaan jarak tempuh yang B dengan A dari menit ke-1 sampai menit ke-2. Ini yang B lebih cepat di sini. Nah, perbedaan totalnya antara sampai 2 menit adalah luas daerah di bawah yang merah dikurangi luas daerah yang di bawah yang biru. Masih positif dia. Jadi, ini di depan setelah 2 menit masih mobil A ya. Bingung lah kan? Si siapa itu? Catherine, bingung dia.